Begal tukang ojek, tukang jahit ditangkap. Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan sadis satu keluarga di Indramayu. Buron sejak 2023, pelaku begal ditangkap polisi di Lampung Timur. Lagi komplotan curanmor gasak motor di Cimanggis. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Arif Rifai selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan berhasil menangkap tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor terhadap tukang ojek. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang jahit ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Penanggiran, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor ini bernama Densyah, warga Kecamatan Prabu Mulih, Timur Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai tukang jahit pakaian di Pasar Prabu Mulih itu diamankan oleh polisi karena diduga sebagai pelaku penusukan dan perampasan motor milik seorang tukang ojek. Aksi penusukan dan juga perampasan motor yang dilakukan tersangka terjadi pada 6 Februari lalu, sekitar pukul 5 sore di Jalan Puyang Gunung Ibul, Prabu Mulih. Sebelumnya tersangka menghubungi korban untuk minta dijemput di Pasar PTM Prabu Mulih dan diminta diantar ke suatu tempat untuk mengantar jahitan. Setelah mereka berboncengan, sepeda motor pelaku meminta korban melintas di Jalan Islamic Center yang sepi dan meminta korban berhenti dengan alasan hendak buang air kecil. Setelah berhenti, pelaku langsung menusuk korban dari belakang hingga mengenai punggung dan juga tangan kiri korban dan mengambil sepeda motor korban. Kabupaten Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan membenarkan bahwa penangkapan itu dan merupakan bagian dari operasi Sikat 2 Musi 2025. Baik, dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasanya Polres Prabu Mulih berhasil mengamankan pelaku curas yang mana modus operandinya adalah berpura-pura untuk menumpang ya, kepada seseorang. Di sini korbannya berinisial K yang kebetulan berprofesi sebagai ojek dan pelaku itu berprofesi sebagai penjahit di Pasar Prabu Mulih. Modusnya yaitu pelaku yang mana meminta diantarkan oleh korban untuk ke daerah di Prabu Mulih Timur melewati Islamic Center, yang mana kebetulan daerah tersebut terkenal agak sepi. Oleh karena itu pelaku pada saat di jalan berhenti berpura-pura untuk kencing, tapi kemudian melakukan aksi di mana pelaku menusuk korban di lengan dan di bagian tubuh, sehingga korban melepaskan kendaraan dan pelaku berhasil membawa kendaraan. Dan Polres Prabu Mulih berhasil bergerak cepat untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan 5 orang anggota keluarga di Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025 siang. Rekonstruksi ini memperagakan 90 adegan. Kedua pelaku menghabisi 5 orang dalam satu keluarga itu dengan cara dikubur dalam satu lubang dan membunuh bayi 8 bulan dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi. Rekonstruksi ini dilakukan di lapangan Mapolres Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025 siang. Rekonstruksi memperagakan 90 adegan kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Dalam rekonstruksi ini, polisi menghadirkan kedua tersangka masing-masing berinisial P dan R. Pelaku memperagakan dari mulai perencanaan hingga keduanya kabur. Kedua pelaku juga memperagakan bagaimana keduanya menghabisi kelima korban dalam satu keluarga tersebut. Dari mulai memukul para korban hingga menyeret tubuh korban dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban di kawasan Pauman, Kabupaten Indramayu. Bahkan tersangka juga sempat memberikan susu kepada korban balita berusia 8 bulan. Namun akhirnya korban bayi tersebut dibunuh dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi rumah korban. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyamakan gambaran bagaimana kedua pelaku melakukan kejahatan atas kasus pembunuhan sadis yang sempat menggemparkan tersebut. Jadi untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan
sekarang sedang berjalan. Nah, karena kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Budi, kemudian lanjut lagi ke saudara Saroni, lanjut ke saudari Oli dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga. Seperti itu. Untuk korban yang balita itu katanya sempat diberi susu dulu Pak, ASI apa susu Pak, benar itu? Yang korban balita itu memang sempat menangis dan sempat ditenangkan oleh tersangka ini dengan Sementara itu, pihak perwakilan keluarga korban yang turut menyaksikan rekonstruksi ini sangat terpukul melihat bagaimana kelima korban dibunuh dengan sangat keji. Keluarga korban berharap agar kedua tersangka dihukum mati. Ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban, yang saya sangat sedih atas kejadian ini untuk keluarga. Juga, dan harapannya juga dari pihak keluarga semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mungkin hukuman apa yang ya, yang jelas hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Sebelumnya, kasus pembunuhan satu keluarga sempat menggemparkan warga sekitar. Warga menemukan 5 jenazah dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban. Motif dari pembunuhan itu lantaran pelaku sakit hati terkait penyewaan mobil korban. Dari Indramayu, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang buronan pelaku begal sadis di Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya berhasil ditangkap tim TKP 308 Satreskrim Polres Lampung Timur. Pelaku yang sudah 2 tahun buron ini dibekuk tanpa perlawanan saat asik nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Bandar Sribawono. Tersangka berinisial KM, pemuda 24 tahun warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, tak menyangka tempat persembunyiannya akan diketahui petugas. Tim TKP 308 yang sudah mengintai pergerakannya langsung melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan berarti saat asik nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Bandar Sribawono. Dari hasil penyidikan, tersangka merupakan bagian dari komplotan begal yang beraksi sejak tahun 2023 lalu. Mereka melakukan aksi perampasan motor dan telepon genggam warga di Desa Pemantang Taholo, Kecamatan Jabung. Akibat aksi kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Tersangka yang merupakan DPO perkara pencurian dengan kekerasan berinisial PM merupakan warga Pematang Taholo Kecamatan Jabung, yang mana DPO tersebut merupakan DPO dari tahun 2023 yang mana kawannya telah berhasil kita tangkap saat itu, dan DPO ini kita tangkap di daerah Sribawono di tempat persembunyiannya. Berdasarkan keterangan tersangka, setelah kejadian kawannya kita tangkap itu, dia langsung melarikan diri dari daerah Mesuji di rumah kerabatnya, dan kemudian beberapa hari yang lalu tersangka DPO ini pulang ke rumah kerabatnya di daerah Sribawono. Usai dibekuk, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur dan dijebloskan ke sel tahanan. Pemuda ini pun bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di kawasan Jalan Damai Cimanggis, Depok pada Senin pagi, 10 November 2025. Pelaku diduga merupakan bagian dari komplotan curanmor yang telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah. Peristiwa pencurian sepeda motor kembali terjadi pada Senin pagi, 10 November 2025, di kawasan Jalan Damai Cimanggis, Depok. Kejadian bermula saat kondisi rumah korban dalam keadaan sepi, yaitu sekitar pukul 10:25 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda motor dari lokasi. Selang 20 menit setelah aksi tersebut, beredar video di media sosial. Pelaku kembali beraksi di kawasan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Namun upaya tersebut gagal setelah pelaku dipergoki oleh warga setempat. Warga mengaku resah dengan adanya aksi curanmor yang semakin marak.
Mereka menyebut aksi pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di wilayah berbeda dalam waktu yang bersamaan sejak hari Minggu 9 November 2025 lalu. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan pada Rabu 12 November 2025 sore menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal yang selama ini jadi tempat jual beli narkoba. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara saat aksi nekat pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam sungai. Inilah detik-detik ketika petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal yang dikenal dengan nama Lembah Sunggal. Akses masuk ke lokasi yang sempit dengan medan curam karena berada di bantaran sungai menyulitkan petugas mencapai sarang narkoba tersebut. Saat melihat polisi datang, sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Hal ini yang kemudian memaksa polisi harus meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Dua pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap dalam penggerebekan kali ini. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar dari lokasi penggerebekan, serta puluhan alat hisap sabu yang tersebar di 5 lapak narkoba di Lembah Sunggal ini. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan sarang narkoba yang digerebek sebelumnya sudah berulang kali digerebek pihaknya. Untuk mencegah praktik serupa kembali terulang, 5 lapak narkoba yang ada kemudian dihancurkan dan dibakar. Polisi bersama TNI nantinya akan melakukan pengawasan secara berkala di lokasi penggerebekan dan memastikan akan melakukan tindakan serupa jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan di lokasi. Ada 2 tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8-10 orang. Dapat kami jelaskan, di Lembah Sunggal ini ada 5 lapak yang sudah kita mapping tentunya. Sebagai wujud kontinu tadi, sudah ada 5 lapak yang kami petakan, dan 5 lapak sore hari ini kami pastikan kami bumi hanguskan. 2 pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan kini sedang didalami keterangannya. Polisi tengah memburu pemasok narkoba di lokasi penggerebekan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Taman Air Mancur Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat ditemukan tergeletak tak bernyawa di area bak kontrol pada Rabu 12 November 2025 pagi. Korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat hendak melakukan pengecekan pompa di dalam bak kontrol tersebut. Petugas Taman Air Mancur Patung Kuda ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak tak bernyawa di dalam bak kontrol di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Korban M, 46 tahun, pekerja yang bertugas sebagai operator kontrol air mancur Patung Kuda di Jalan Merdeka Barat. Istri dan anak korban yang mengetahui kejadian tersebut tak kuasa menahan tangis saat melihat korban yang sudah dalam kondisi tergeletak tak bernyawa. Aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sekitar lokasi tewasnya korban. Salah seorang rekan korban menyebut diduga korban tewas akibat tersengat aliran listrik saat hendak melakukan pengecekan pompa air dalam bak kontrol tersebut. Kemungkinan Mardianto datang duluan. Nah, saya baru datang, parkir motor, saya melihat keadaan bunker sudah terbuka semua. Saya nyebrang, lihat keadaan ada paralon pembuangan air. Ini banjir semua. Begitu saya noleh, saya panggil Mardianto, tapi Mardianto diam saja. Begitu saya noleh ke bawah bangkar, lihat teman sudah terkapar dan geletak. Spontan saya langsung panggil petugas brimob yang ada di seberang, bapak-bapak brimob yang ada di seberang. Strom, ini kan ada banjir. Kemungkinan di dalam ini kan ada pompa sampit, pompa otomatis. Begitu ada air penuh, otomatis pelampung naik, air otomatis kesedot. Kemungkinan itu mati. Belum ada masalah. Macet tidak otomatis menyedot, makanya ada genangan air.
Kemungkinan teman langsung ambil pompa sampit cadangan yang buat kita ngores kolam untuk menyedot ini. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban kemudian langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kasus ini masih dalam penanganan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang siswi SMA Strada Saint Thomas Aquino, Karawaci, Kota Tangerang, Banten diketahui belum kembali ke rumah usai mengikuti belajar mengajar di sekolah sejak 1 pekan lalu. Polres Metro Tangerang Kota telah menerima laporan dari orang tua korban dan saat ini masih dalam pencarian. MG, siswi SMA Strada Santo Thomas Aquino berusia 16 tahun, masih ikuti kegiatan belajar mengajar pada tanggal 5 November 2025 lalu dan terlihat pulang bersama teman lainnya. Akan tetapi menurut pengakuan petugas keamanan sekolah, Albert mengatakan pada keesokan harinya tanggal 6 November, MG sudah tidak terlihat masuk sekolah. Di hari itu, orang tua MG melayangkan surat keterangan dari kepolisian dan memberikan informasi jika anaknya tidak masuk sekolah. Jadi dia Rabu itu masih masuk sekolah dan masih normal, setelah itu dia pulang. Nah, setelah sampai pulang, besoknya hari Kamis sudah tidak masuk sekolah. Orang tua juga sudah bikin surat dari kepolisian, izin sudah tidak masuk. Sementara Kasih Humas pihak Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Laksono, mengaku telah menerima laporan dari orang tua MG dan saat ini masih terus lakukan pengembangan untuk melacak keberadaannya. Menurutnya, MG biasanya langsung kembali ke rumah usai sekolah, namun pada tanggal 5 November, MG tidak kembali ke rumah hingga saat ini. Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 6 November tahun 2025 telah menerima laporan kehilangan anak atas nama Maria, umur 16 tahun, sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa diketemukan. Kronologi awal bahwa saudari Maria ini yang berusia 16 tahun, status pelajar, biasanya pulang ke rumah. Namun pada tanggal 5 November 2025, dirinya tidak kunjung pulang sehingga orang tuanya melaporkan ke Polres Metro Tangerang Kota. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait hilangnya siswi MG. Keberadaannya juga terdeteksi melalui sinyal telepon genggam di sekitar kawasan Jakarta Selatan dan kini dalam pencarian. Polisi belum dapat memastikan hilangnya siswi MG karena menjadi korban penculikan organisasi kejahatan. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menemukan Maria Gabriela, siswi SMA Strada Saint Thomas Aquino, Karawaci, yang sempat dilaporkan hilang sejak 5 November 2025 lalu. Maria ditemukan saat duduk seorang diri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif kepada korban dan masih mendalami terkait dugaan penculikan yang dilakukan seseorang. Siswi SMA Strada Santo Thomas Aquino, Karawaci, Maria Gabriela, ditemukan jajaran Reskrim Polres Metro Tangerang Kota bersama sang ibu saat sedang duduk seorang diri di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 12 November 2025 sore hari. Keberadaan korban diketahui berdasarkan pelacakan terhadap sinyal telepon genggam milik korban yang dalam kondisi aktif. Maria Gabriela kemudian dibawa menuju unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota untuk jalani pemeriksaan keperluan penyelidikan kepolisian mulai dari kesehatan dan visum et imperium serta psikologis atau kejiwaan. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan hingga tuntas dan kini masih lakukan pendalaman terkait dugaan penculikan. Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 12 November 2025, alhamdulillah jajaran Polres Metro Tangerang Kota berhasil menemukan Ananda Maria alias Gabriel 16 tahun yang berada sendirian tadi nongkrong di Taman Ismail Marzuki, wilayah Jakarta Pusat Cikini. Dan alhamdulillah Ananda bisa kita temukan dan bisa bertemu lagi dengan ibunda. Kemudian terkait hal-hal berita penculikan maupun hal-hal yang disebarluaskan dalam medsos dan pemberitaan, saat ini jajaran Polres Metro Tangerang Kota masih dalam proses pendalaman.
Sementara itu, ibu korban Brigita Titis mengatakan saat ditemukan anaknya dalam kondisi sehat dan sadar, mengapresiasi kinerja polisi yang menemukan anaknya dalam kurun waktu 5 hari dari dirinya melapor kehilangan. Saya Brigita Titis, ibunda dari Ananda Maria Gabriela atau dipanggil Maria atau Gaby, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama untuk bapak-bapak yang luar biasa dari kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Saya mengucap syukur sekali untuk segala effort yang luar biasa dapat menemukan anak saya dalam waktu singkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keadaan sangat singkat ya, sekitar 5 hari kalau dilihat dari pertama kali saya laporan. Terima kasih sekali, anak saya sehat, kembali pulang dengan sehat. Saya tadi memeluk dengan luar biasa. Sebelumnya korban terlacak berada di salah satu hotel di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, namun berpindah tempat ke kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan ditemukan polisi bersama keluarga. Jajaran Sareskrim Polres Metro Tangerang Kota masih terus mengumpulkan alat bukti terhadap dugaan tindak pidana membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua, sebagaimana diatur dalam pasal 332 KUHP. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, video viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara motor pria diduga menjadi korban percobaan perampokan di Jalan Raya Nonon Sontani, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin siang 10 November 2025. Peristiwa terjadi tak lama setelah korban selesai menarik uang di sebuah bank swasta di wilayah Proyek Bekasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria pengendara motor terkapar di tepi jalan usai diduga disabet golok oleh pelaku perampokan. Saksi bernama Iqbal menjelaskan, pelaku diduga memepet korban saat melintas di depan pos jaga, lalu menyabetnya dengan senjata tajam. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menolong korban dan melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian. Kapolsek Bekasi Timur Kompol Ahmadi membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan pihaknya sudah mendatangi lokasi serta memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas dan motif para pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksi. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, warga Taman Sari, Jakarta Barat menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kepergok tengah beraksi di salah satu area parkir rumah kos pada Selasa 11 November 2025 malam. Warga yang geram pun berusaha menghakimi kedua pelaku yang beraksi dengan membawa sepucuk pistol mainan untuk menakut-nakuti warga. Warga Jalan Taman Sari 7, Jakarta Barat beramai-ramai mengarak seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap. Pelaku pun lalu diamankan warga ke dalam pos keamanan setempat. Rupanya tak hanya sendiri beraksi, seorang rekan pelaku lainnya pun juga berhasil ditangkap warga setempat. Warga yang kesal akhirnya menghakimi salah satu pelaku berinisial DS di lokasi. Penangkapan kedua pelaku tersebut bermula saat kedua kepergok korban saat hendak mencuri sepeda motor di area parkir sebuah rumah kos tak jauh dari lokasi. Namun sebelumnya memang warga telah mengenali salah satu pelaku dari rekaman kamera CCTV dan viral di media sosial ketika pernah beraksi mencuri sepeda motor di sekitar permukiman warga lokasi lainnya. Dari tangan kedua pelaku, polisi yang tiba di lokasi juga mendapati barang bukti kunci letter T, kunci magnet, serta sepucuk pistol yang ternyata hanya mainan. Belakangan diketahui salah satu pelaku tersebut ternyata residivis yang tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan kasus serupa. Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari telah mengamankan 2 orang pelaku curanmor, di mana pada saat pelaku beraksi diketahui oleh korban dan sengaja untuk diamankan. Nah, ketika mengamankan kebetulan warga sedang berkumpul dan sehingga bersama-sama mengamankan 2 pelaku tersebut. Untuk pelaku saat ini kita sedang proses dan kita tahan. Untuk kondisinya sendiri, untuk saudara RK itu kita langsung tahan karena memang kondisinya masih sehat. Untuk saudara DS sendiri kita bantarkan ke rumah sakit karena sakit cukup berat. Yang diamankan yang pertama adalah 1 buah kunci T, yang kedua adalah magnet pembuka penutup kunci, yang ketiga adalah pistol mainan. Untuk inisial pelaku sendiri, yang pertama adalah RK, yang kedua adalah DS.
begitu pelaku lagi melakukan ngebobol kunci, itu diterakin. Tapi itu udah terbuka, Pak. Langsung nyala, diudak, jatuh katanya. Jatuh sempat kabur, itu ditinggal, itu motor. Nah, yang satu ketangkep di RW 6, yang satu ketangkepnya di Taman Sari 9 itu, di tukang mie. Nah, akhirnya sama anak-anak kebenaran linmas kita yang nangkep. Ya udah dibawalah ke pos gitu. Saya pelaku yang ditangkap di RW 4 ini dia pistol, tapi pistol-pistolan yang petasan itu. Terus sama kunci letter T. Daerah situ belum lama udah kejadian, Pak. Nggak ketangkep, akhirnya mungkin dia orang pada waspada kali atau mancing, saya nggak tahu. Akhirnya itulah dapat. Pihak kepolisian yang tengah mengevakuasi kedua pelaku dari lokasi tersebut sempat kewalahan, di mana massa yang geram beramai-ramai melampiaskan kemarahan terhadap kedua pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil petugas. Salah satu pelaku berinisial DS hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Akibat luka parah usai diamankan warga. Sementara pelaku RK telah diamankan petugas di balik jeruji besi penjara Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Kini kedua pelaku terancam hukuman selama 9 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga tak terima sepeda motor milik salah satu anggotanya ditarik paksa. Puluhan anggota Ormas terlibat bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin 10 November 2025 siang. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang dari masing-masing kelompok yang bertikai tersebut mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Puluhan anggota Ormas terlibat bentrok dengan sekelompok debt collector di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin siang. Bentrokan tersebut akhirnya dapat diredam pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat bersenjata lengkap yang segera mendatangi lokasi kejadian dan melerai kedua kelompok yang bertikai. Peristiwa ini terjadi lantaran diduga dipicu saat salah satu anggota Ormas menjadi korban penarikan paksa sepeda motor oleh kelompok debt collector di Jalan Daan Mogot. 1 hari sebelumnya atau pada hari Minggu kemarin. Tak terima dengan tindakan tersebut, korban pun mengajak anggota Ormas lainnya untuk menyerang kelompok debt collector di lokasi. Padahal rencananya sepeda motor salah satu anggota Ormas tersebut hendak dikembalikan oleh kelompok debt collector. Akibat pertikaian tersebut, 2 orang dari masing-masing kelompok tersebut menjadi korban luka-luka. Awalnya motor anak PPKB itu dicegat di jalan sama kolektor. Nah, sama kolektor ini bawa motor citanya, dibawa mau dipulangi sebetulnya gitu. Cuma orang PPKB ini salah tanggap, maka terjadilah penyerangan pada siang harinya hari ini. Jadi serang menyerang antara debt collector sama Ormas PPKB gitu. Korban ada 2 dari PPKB 1, dari debt collector 1. Jadi orang yang kolektor itu lagi di sweeping di pintu air, jadi diserang sama PKB, ditusuk. Nah, jadi di sini penyerangan juga. Jadi di sini orang PKB nyerang, diserang lagi. Sebagai warga resah nggak sih Pak dengan kejadian? Ya resah lah, gitu. Di sini udah kejadian 2 kali, dulu sama ojol. Bukan takut lagi warga, banyaknya pada ngejerit, anak-anaknya ketakutan, trauma. Kejadian ini berawal dari kesalahpahaman antara 2 kelompok ya. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini kedua kelompok sudah dalam keadaan kondusif dan sudah berdamai. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman ini dan semoga perselisihan ini tidak banyak kemana-mana. Fasilitas yang rusak Pak? Ya? Fasilitas ada yang rusak Pak? Kalau fasilitas lainnya tidak ada rusak, hanya kendaraan patroli yang memang terparkir di sana ya. Selanjutnya, guna mengantisipasi terjadinya bentrokan lanjutan, pihak kepolisian memfasilitasi kedua kelompok antara Ormas dan debt collector untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya mediasi dan damai. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor kembali ditangkap setelah aksinya gagal di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum diserahkan ke polisi, pelaku sempat diamuk massa hingga babak belur, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Video ini menunjukkan pria diduga pelaku pencurian sepeda motor di Kelurahan Kebun Bunga, Palembang. Di masa ada diamankan warga beredar viral di media sosial. Pria itu ditangkap warga diduga saat hendak kabur usai kepergok mencuri motor warga pada Selasa malam 11 Oktober 2025. Pria itu pun nyaris tewas menjadi sasaran kekesalan warga sekitar yang tersulut emosi atas pencurian yang diduga telah dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Hadian Syah alias Bendot, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, dan kini telah diamankan anggota Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Dari pengakuan tersangka, dirinya telah melakukan pencurian sebanyak 9 kali di tempat yang berbeda di kota Palembang dan telah dipenjara 3 kali. Pas aku ninggal motor ini aku lari sih dikejar kan. Nyampak. Oh, kau sebagai pemetik ya? Sebelum ditangkap nggak berapa kali berhasil? Di 9 kalau yang 4 nggak berhasil Pak. Berapa dijual berapa motor? Ada yang 3,5. Motor jual mana? Dusun ya. Pelaku ini adalah pelaku curanmor yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras terhadap pelaku ini. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 biji letter Y, kemudian 1 unit kendaraan, dan ada kaos yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Untuk pelaku residivis, sudah pernah melakukan tindak pidana. Kini pelaku diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Provinsi Lampung, pemirsa, Polda Lampung berhasil mengungkap 2 kasus pencurian rumah kosong di Bandar Lampung yang dilakukan komplotan lintas provinsi dengan modus pura-pura bertamu. Dalam pengungkapan ini, 3 pelaku asal Sumatera Selatan yang ketika beraksi terekam kamera CCTV berhasil dibekuk di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri kembali beraksi ke Pulau Jawa. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian rumah kosong lintas provinsi beraksi di sebuah rumah di perumahan Taman Suropati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang berjumlah 3 orang terlihat masuk dengan memanjat pagar, lalu mencongkel pintu rumah, kemudian menggasak barang-barang berharga milik korban. Selain di Kecamatan Kedaton, komplotan ini juga beraksi membobol rumah kosong di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku warga Sumatera Selatan bernama Teguh, Nofriyadi, dan Andul Wafir di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi ke Pulau Jawa. Dari tangan ketiganya ditemukan barang bukti berupa tas, jam tangan, kunci kendaraan, speaker, serta sejumlah barang hasil curian lainnya. Kasubdit 3 Jatanras Polda Lampung AKBP Ujang Supriyanto mengatakan, modus pencurian yang dilakukan komplotan ini yakni dengan pura-pura bertamu untuk memantau kondisi rumah target. Jika rumah terlihat kosong, mereka pun mencongkel pintu dengan linggis dan obeng yang telah disiapkan. Dari 3 pelaku ini setelah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan di Lampung, kemudian sekitar jam 17 kita amankan di Bakauheni pada saat ketiga pelaku ini akan menyeberang ke Jakarta. Jadi modusnya ya dengan cara mencongkel menggunakan linggis, alat kerja obeng, linggis, kemudian pahat. Jadi diawali dia berpura-pura bertamu di rumah itu, apabila ada penghuni rumahnya dia berpura-pura nanya alamat. Tapi kalau tidak ada, mereka langsung kerja. Kerugian estimasi, jadi kalau jumlah uangnya nominalnya 3 juta untuk TKP kedamaian. Namun yang lain saya rincikan di sini, 1 tas kulit warna hitam, 1 tas kecil warna hitam, 1 buah kotak berisi jam tangan, kemudian cincin, kunci mobil, speaker, dan 1 set mic wireless. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Lampung untuk pengembangan dan pembaruan terhadap anggota jaringan lainnya. Mereka pun bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Modus menstruasi dua wanita pengunjung lapas narkotika Jakarta ditangkap petugas saat hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas dan menyembunyikannya di dalam pembalut dengan modus menjenguk tahanan pada Selasa 11 November 2025 siang. Keduanya ditangkap dalam jeda waktu 30 menit namun memakai modus yang sama. Dua wanita berinisial S dan DTU ditangkap oleh petugas sipir saat berkunjung ke Lapas Narkotika Jakarta Jatinegara, Jakarta Timur, lantaran terbukti hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu. Keduanya ditangkap setelah petugas mencurigai gerak-geriknya. Saat digeledah oleh petugas wanita, keduanya terbukti membawa narkotika jenis sabu yang disimpan di pembalut yang dikenakannya. Mereka sengaja menyembunyikan narkotika jenis sabu di dalam pembalut dengan modus menstruasi untuk diberikan ketahanan yang berada di dalam lapas saat jam besuk. Dari kedua pelaku, petugas menyita barang bukti sabu seberat 23,4 gram dan 9,2 gram. Selain itu, kedua pelaku rupanya tidak saling mengenal, namun menggunakan modus yang sama. Keduanya ditangkap dalam jeda waktu sekitar 30 menit. Ini kami tanggal 11 November ya, 2025, pukul 14:15 itu biasa pengunjung berkunjung, datang, terus kita mencurigai kedua khusus penggeledahan wanita, ada Mbak Puan sama Mbak Ratna, menggeledah, mencurigai. Ini barang kok ya mereka yang tahu kan di softtek, di pembalut seperti apa, dicurigai, dibawa ke ruang pemeriksaan di Kamtib, satu orang pengunjung, sedang memeriksa pengunjung di atas ini, terus penggeledahan berikutnya, pengunjung berikutnya ditemukan lagi. Jadi beruntun ini sekitar 20-30 menit lah ditemukan jarak dua orang ini berkunjung menyimpan narkoba jenis sabu, diduga jenis sabu di softtek, di dalam softtek. Jadi biasanya kalau perempuan itu ya mungkin dipikirnya nggak dipegang, nggak diapakan, yang namanya dia menyelundupkan mungkin tidak tahu, kamu mungkin pakai alat pembalut nggak bakal dirazia tuh, tapi kan kita ada petugas perempuannya. Dan dirazia ditemukan ini tadi banyak sekali, 4 bungkus besar ya, ditimbangnya kami belum pastikan, kami sudah serahkan kepada hasil pemeriksaan awal dan kita tanya langsung, mereka tidak saling kenal. Jadi yang dibesuk berbeda dan tidak saling kenal. Kebetulan saja mereka berbarengan saja. Sementara kedua pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan oleh petugas lapas ke pihak Kepolisian Metro Jakarta Timur guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan stasiun Depok diwarnai protes pedagang. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa. Catatan berita. Aparat gabungan pemerintah Kota Depok melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang biasa berjualan di sepanjang jalan pintu masuk stasiun Depok pada Rabu 12 November 2025 sore. Sedikitnya 100 personil aparat gabungan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penertiban. Melalui pendekatan persuasif, para petugas mendatangi sejumlah lapak para pedagang dan melakukan pembongkaran terhadap lapak yang melanggar aturan. Namun sempat terjadi aksi protes pedagang terhadap petugas lantaran kesal pembongkaran lapaknya yang tidak sesuai pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya. Dari hari Jumat, udah dikasih surat panggilan gitu. Katanya jangan di atas gorong-gorong gini Pak, itunya dagangnya. Kita udah turutin dong, udah kita mundurin dagangan kita, itu gerobak kita. Tadi tiba-tiba mau dibongkar, bermucing-mucing Pak ke bapak-bapaknya. Terus nggak jadi dibongkar Bu atau gimana? Nggak jadi, katanya ya udah nggak apa-apa, berarti ya katanya nggak apa-apa kayak gini aja. Oh gitu. Kalau bisa jangan dimaju-majuin lagi ya. Pemberitahuannya berapa hari sebelumnya Bu? Hari Jumat Pak. Jumat. Dari hari Jumat. Dari Jumat Bu ya. Sementara Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan juga Ketertiban Umum Satpol PP, Agus Muhammad menjelaskan bahwa penertiban tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketetapan peraturan yang berlaku bahwa para pedagang tidak boleh berjualan di atas saluran air dan badan jalan. Bangunan pertama, bangunan yang biar melanggar badan saluran ya, jalan, terus PKL yang membuat di sini terjadi infrastruktur atau kemacetan, sehingga kita sesuai dengan standar operasional. Alhamdulillah bapak-bapak teman-teman bisa suatu suasana yang bisa kondusif, berjalan dengan lancar. Untuk yang pedagang pagi dan sore ini lebih kurang 110
pedagang yang sudah kita beri surat sesuai dengan SOP dan alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Dan rencananya di atas saluran air akan dibuat trotoar untuk pejalan kaki serta pembuatan shelter atau lahan parkir bagi ojek online untuk mencegah terjadinya kemacetan. Di Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang mahasiswi jatuh dari lantai 3 Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor pada Rabu 12 November 2025. Dari video yang beredar, awalnya mahasiswi semester 3 itu terlihat tengah berdiri di balkon lantai 3 dan menghadap selasar gedung. Tak lama kemudian, korban bergerak mundur lalu menaiki pagar. Saat hendak duduk di pagar besi, korban tampak kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh bebas dan tubuhnya mendarat di pintu masuk samping kiri gedung. Salah satu saksi mata, Sahrul Buhori, mengungkapkan sebelumnya kejadian itu, ia sempat melihat korban sedang berdiri di balkon lantai 3 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun mahasiswa tersebut dalam kondisi kritis dan tengah menjalani perawatan intensif. Polisi yang mendapati laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Universitas Pakuan berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat berwenang untuk mendalami kejadian ini dan memastikan keselamatan mahasiswa yang bersangkutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hingga Rabu siang, sebanyak 19 korban ledakan di SMA Negeri 7 Bunda Jakarta telah dipulangkan dari Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat setelah sebelumnya 26 korban dirawat di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat pasca insiden ledakan SMA Negeri 7 Bunda Jakarta Jumat lalu. Dari total 26 korban, kini hanya tersisa 7 korban yang masih menjalani perawatan intensif dan terapi hyperbarik akibat kerusakan membran telinga, dan juga tim dokter menyebut ke-7 korban yang masih jalani perawatan ini membutuhkan perhatian khusus dan akan menjalankan operasi. Terkait gangguan pendengaran, sementara 4 korban yang dipulangkan telah menunjukkan perkembangan positif. Manajer Pelayanan Medis Rumah Sakit Yarsi, Irma Dianti, mengatakan bahwa keempat korban yang telah dipulangkan diwajibkan untuk jalani perawatan secara berkala hingga proses pemulihan. Sekalian, saya Dr. Irma dari Manajer Pelayanan Medis izin update terkait pasien korban ledakan di SMA 72 Kodamar Jakarta. Jadi memang per hari ini di Rumah Sakit Yarsi sudah menangani sekitar total 26 pasien dengan total pasien dirawat inap di 18 orang. Namun beberapa pasien sudah mulai pulang dan hari ini sisa pasien dirawat inap itu ada 7 orang pasien ya. Kemarin dari sisa 7 orang ini memang sudah dilakukan bertahap. Sebelumnya pasien-pasien yang pertama hiperbarik. Alhamdulillah kondisinya sudah ada yang boleh pulang dan nanti direncanakan memang ada beberapa kali hiperbarik itu dilanjutkan di rawat jalan. Kemudian sisa pasien saat ini yang dirawat inap ada rencana operasi di timpanoplasti ya, karena memang ada terkait gangguan pendengarannya. Saat ini kita sedang proses persiapan alat untuk operasi tersebut. Lalu 1 orang yang memang kondisinya di intensive care, pasien tersebut akan melakukan operasi kembali, yaitu terkait debri demam ya, terkait perawatan di kondisi luka bakarnya. Dari sisa 7 orang yang sudah boleh pulang, insya Allah ada perbaikan, namun masih tetap ada proses kontrol ya, ada observasi di rawat jalan. Kemudian terkait tadi tindakan yang dilakukan hiperbarik, ya itu tadi ada proses tahapannya. Rencananya dilakukan ada sesi ya, sesi pertama dilakukan 5 kali, lalu nanti diperiksa kembali dengan dokter hiperbariknya terkait kondisi pasien tersebut. Gitu. Tentunya setelah dirawat inap ada kontrol dulu pasca rawatan. Itu tadi sebagian, kalau dibilang persen kan ada di bagian gendang telinga ya. Nah ini memang ada robekan yang cukup kita fokuskan ya terkait kondisi gendang telinganya. Dan 1 orang itu kan memang yang kemarin mengalami kondisi luka berat ya. Nah itu kan memang perlu rawatannya yang tidak sebentar, kemungkinan ke depan seperti itu. Jadi rata-rata mayoritas itu dari yang 7 itu mayoritas gendang telinga ya, bukan? 6 orang itu memang gangguan pendengaran ya. 1 orang yang ada luka cukup berat yang di ruang intensif itu. Gitu. Itu semuanya siswa umur di bawah 18 tahun atau ada yang? Di awal kami terima pasien itu adalah siswa. Nah jumlah pasien itu kan bertambah ya. Yang awalnya kami terima 6, kemudian 15, kemudian 18, 22 dan terakhir kita baru rekap di 26. Terakhir itu ada dari pegawai guru, kemudian dari
masjid ya di sekolah. Nah itu baru berdatangan itu ke poli rawat jalan. Tidak hanya melibatkan tindakan medis, tim dokter dari Rumah Sakit Yarsi juga terus lakukan pendampingan psikolog pada korban yang masih jalani perawatan untuk memberikan trauma healing kepada para korban. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Asap tebal membumbung tinggi saat satu unit rumah di Komplek Hartono, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, terbakar hebat pada Rabu 12 November 2025 sore. Kebakaran diduga bermula dari obat nyamuk bakar di dalam kamar yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah. Dalam waktu singkat, api langsung membesar dan melahap seluruh isi bangunan. 3 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Namun padatnya permukiman dan hembusan angin kencang membuat proses pemadaman cukup sulit. Setelah berjuang selama sekitar 1 jam, petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan api sepenuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seluruh isi rumah hangus dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pertama-tama anak yang bakar obat nyamuk. Selesai bakar obat nyamuk, dia langsung ke masak ke dapur. Entah sepertinya kata anak bantal jatuh minta obat nyamuk, terjadi api. Karena pada waktu saya lihat panas itu saya lihat dapur aman, ternyata api tidak ada di kamar anak saya, di atap dapur. Itu kejadian. Tapi keluarga selamat, Pak? Keluarga selamat semua, alhamdulillah. Cuman barang-barang nih habis semua. Pas 55 saya ditelepon oleh Pak RT, Pak Solehudin, bahwa terjadi kebakaran di Hartono, Mas Hartono. Segera saya perintahkan teman-teman yang bertugas untuk segera menuju lokasi. Nah, mengingat saya tahu persis Hartono ini adalah komplek perumahan, sehingga saya perintahkan untuk menambah unit. Jadi unit yang ada di kantor segera kemari. Kita turunkan 3 unit. Kemudian juga karena api juga sudah mulai membesar juga, 3 unit habis, kita supply juga dengan 2 kendaraan. Hingga malam hari petugas masih melakukan proses pendinginan untuk mencegah api menyala kembali. Pihak damkar mengimbau warga untuk lebih waspada, khususnya saat meninggalkan rumah dalam kondisi ada sumber api seperti obat nyamuk atau kompor. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli, Sumatera Selatan berhasil menangkap tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor terhadap tukang ojek. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang jahit ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Penanggirah, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor ini bernama Densyah, warga Kecamatan Prabu Muli, Timur Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai tukang jahit pakaian di Pasar Prabu Muli itu diamankan oleh polisi karena diduga sebagai pelaku penusukan dan perampasan motor milik seorang tukang ojek. Aksi penusukan dan juga perampasan motor yang dilakukan tersangka terjadi pada 6 Februari lalu, sekitar pukul 5 sore di Jalan Puyang Gunung Ibul, Prabu Muli. Sebelumnya tersangka menghubungi korban untuk minta dijemput di Pasar PTM Prabu Muli dan diminta diantar ke suatu tempat untuk mengantar jahitan. Setelah mereka berboncengan, sepeda motor pelaku meminta korban melintas di Jalan Islamic Center yang sepi dan meminta korban berhenti dengan alasan hendak buang air kecil. Setelah berhenti, pelaku langsung menusuk korban dari belakang hingga mengenai punggung dan juga tangan kiri korban dan mengambil sepeda motor korban. Kabupaten Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan membenarkan bahwa penangkapan itu dan merupakan bagian dari operasi Sikat 2 Musi 2025. Baik, dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasanya Polres Prabu Muli berhasil mengamankan pelaku curas yang mana modus operandinya adalah berpura-pura untuk menumpang ya, kepada seseorang. Di sini korbannya berinisial K yang kebetulan berprofesi sebagai ojek dan pelaku itu berprofesi sebagai penjahit di Pasar Prabu Muli. Modusnya yaitu pelaku yang mana meminta diantarkan oleh korban untuk ke daerah di Prabu Muli Timur melewati Islamic Center, yang mana kebetulan daerah tersebut terkenal agak sepi. Oleh karena itu pelaku pada saat di jalan berhenti
berpura-pura untuk kencing, tapi kemudian melakukan aksi di mana pelaku menusuk korban di lengan dan di bagian tubuh, sehingga korban melepaskan kendaraan dan pelaku berhasil membawa kendaraan. Dan Polres Prabu Muli berhasil bergerak cepat untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan 5 orang anggota keluarga di Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025 siang. Rekonstruksi ini memperagakan 90 adegan. Kedua pelaku menghabisi 5 orang dalam satu keluarga itu dengan cara dikubur dalam satu lubang dan membunuh bayi 8 bulan dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi. Rekonstruksi ini dilakukan di lapangan Mapolres Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 12 November 2025 siang. Rekonstruksi memperagakan 90 adegan kasus pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang terdiri dari 5 orang yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Dalam rekonstruksi ini, polisi menghadirkan kedua tersangka masing-masing berinisial P dan R. Pelaku memperagakan dari mulai perencanaan hingga keduanya kabur. Kedua pelaku juga memperagakan bagaimana keduanya menghabisi kelima korban dalam satu keluarga tersebut. Dari mulai memukul para korban hingga menyeret tubuh korban dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban di kawasan Pauman, Kabupaten Indramayu. Bahkan tersangka juga sempat memberikan susu kepada korban balita berusia 8 bulan. Namun akhirnya korban bayi tersebut dibunuh dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi rumah korban. Rekonstruksi ini dilakukan untuk menyamakan gambaran bagaimana kedua pelaku melakukan kejahatan atas kasus pembunuhan sadis yang sempat menggemparkan tersebut. Jadi untuk rekonstruksi ini ada 90 adegan, sekarang sedang berjalan. Nah, karena kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk orang-orang korban-korban yang dihabisi oleh para tersangka ini, yaitu meliputi yang pertama adalah saudara Yudi, kemudian lanjut lagi ke saudara Saroni, lanjut ke saudari Eli dan anak-anaknya. Dan kemudian untuk jenazah itu ditarik ke belakang, dikubur secara berjajar dan tertumpuk juga. Seperti itu. Untuk korban yang balita itu katanya sempat diberi susu dulu Pak, ASI apa susu Pak, benar itu? Yang korban balita itu memang sempat menangis dan sempat ditenangkan oleh tersangka ini. Sementara itu, pihak perwakilan keluarga korban yang turut menyaksikan rekonstruksi ini sangat terpukul melihat bagaimana kelima korban dibunuh dengan sangat keji. Keluarga korban berharap agar kedua tersangka dihukum mati. Ya, saya kebetulan ini mewakili pihak keluarga karena kebetulan keluarga sendiri kan banyak ya yang ada. Jadi khusus pribadi saya sebagai keluarga sepupu ya, keluarga korban yang saya sangat sedih atas kejadian ini untuk keluarga. Juga dan harapannya juga dari pihak keluarga semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Mungkin hukuman apa yang ya yang jelas hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibayar nyawa. Sebelumnya, kasus pembunuhan satu keluarga sempat menggemparkan warga sekitar. Warga menemukan 5 jenazah dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban. Motif dari pembunuhan itu lantaran pelaku sakit hati terkait penyewaan mobil korban. Dari Indramayu, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran hebat melanda salah satu rumah di Kompleks Hartono, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Kebakaran ini diduga berasal dari obat nyamuk bakar yang lupa dimatikan. Asap tebal membumbung tinggi saat satu unit rumah di Kompleks Hartono, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, terbakar hebat pada Rabu 12 November 2025 sore. Kebakaran diduga bermula dari obat nyamuk bakar di dalam kamar yang lupa dimatikan oleh penghuni rumah. Dalam waktu singkat, api langsung membesar dan melahap seluruh isi bangunan. 3 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Namun padatnya permukiman dan hembusan angin kencang membuat proses pemadaman cukup sulit. Setelah berjuang selama sekitar 1 jam, petugas damkar akhirnya berhasil memadamkan api sepenuhnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun seluruh isi rumah hangus dengan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pertama-tama anak akhirnya bakar obat nyamuk. Selesai bakar obat nyamuk, dia langsung ke masak.
masak ke dapur. Entah sepertinya kata anak bantal jatuh minta obat nyamuk, terjadi api. Karena pada waktu saya lihat panas itu saya lihat dapur aman, ternyata api tidak ada di kamar anak saya, di atap. Itu kejadian. Tapi keluarga selamat, Pak? Keluarga selamat semua, alhamdulillah. Cuman barang-barang nih habis semua. Pas 55 saya ditelepon oleh Pak RT Pak Solehudin bahwa terjadi kebakaran di Hartono 51 Segera saya perintahkan teman-teman yang bertugas untuk segera menuju lokasi. Nah, mengingat saya tahu persis Hartono ini adalah komplek perumahan, sehingga saya perintahkan untuk menambah unit. Jadi unit yang ada di kantor segera kemari. Kita turunkan 3 unit. Kemudian juga karena api juga sudah mulai membesar juga, 3 unit habis, kita supply juga dengan 2 kendaraan. Hingga malam hari petugas masih melakukan proses pendinginan untuk mencegah api menyala kembali. Pihak damkar mengimbau warga untuk lebih waspada, khususnya saat meninggalkan rumah dalam kondisi ada sumber api seperti obat nyamuk atau kompor. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penggunaan obat nyamuk bakar masih menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk mengusir nyamuk. Namun penggunaan yang kurang hati-hati dapat menyebabkan kebakaran rumah. Untuk itu penting bagi setiap orang mengetahui cara aman dalam menggunakan obat nyamuk bakar. Berikut beberapa tips agar obat nyamuk bakar tidak menimbulkan kebakaran. Pertama, letakkan obat nyamuk bakar di tempat yang rata dan jauh dari benda mudah terbakar. Kedua, gunakan tatakan khusus berbahan logam atau keramik untuk menahan panas dan abu obat nyamuk. Ketiga, hindari meletakkan obat nyamuk di bawah tempat tidur, di dekat anak kecil atau di tempat yang terkena hembusan angin keras. Keempat, pastikan obat nyamuk bakar padam sempurna sebelum tidur atau sebelum meninggalkan rumah. Kelima, sebagai alternatif lebih aman, pertimbangkan menggunakan obat nyamuk elektrik atau obat nyamuk semprot yang lebih terkontrol. Demikian tips aman menggunakan obat nyamuk bakar agar tidak menimbulkan kebakaran. Ingat, pemilihan dan penggunaan yang benar dapat menyelamatkan keselamatan diri serta rumah dan barang berharga kita dari ancaman kebakaran. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Arif Rifai, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal.